Shalom saudara, puji Tuhan pagi hari ini kita memulai bersama Kristus dengan saya, Arti Indira Pardede dan Giri Tengker. kita akan merenungkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Namun sebelumnya mari kita bersatu di dalam doa. Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terpujilah Engkau di atas segala-galanya, ya Bapa. Bersyukur buat hari yang Kau beri, buat nafas yang Kau beri, dan kesempatan pagi hari ini kami ingin merenungkan firman-Mu. Berikan kami hikmat-Mu Tuhan, untuk kami boleh mengerti secara benar firman-Mu dan kami melakukannya di dalam kehidupan kami sepanjang hari ini dan untuk selamanya. Terpujilah Engkau Bapa yang baik. Haleluya. Amin. Renungan pagi hari ini kita akan membaca dalam Imamat 8. Saudara, Imamat 8 adalah bagian penting dalam perjalanan bangsa Israel karena mencatat penghabisan Harun dan anak-anaknya sebagai imam. Peristiwa ini menandai awal dari sistem keimaman yang bertujuan memperantarai umat dengan Tuhan. Dalam pasal ini, kita melihat bagaimana Tuhan menetapkan standar yang jelas tentang kekudusan, pelayanan, dan pengudusan bagi mereka yang dipanggil melayani Dia. Renungan ini mengajak kita untuk memahami bagaimana prinsip-prinsip dari peristiwa ini relevan bagi kita sebagai umat percaya yang juga dipanggil untuk melayani Tuhan dalam hidup kita sehari-hari. Maka tema renungan pada pagi hari ini adalah suara untuk para pelayan Tuhan. Dan memang saudara, pada pagi hari ini saya memberikan renungan untuk setiap saudara yang memang Tuhan sudah panggil dan pilih untuk melayani pekerjaannya yang kudus. Kenapa? Karena memang sekarang ini menjadi sebuah momen di mana banyak sekali hamba Tuhan yang pada akhirnya kehilangan fokus. Dan tentu saja hal ini juga berlaku untuk saya, karena firman itu seperti pedang bermata dua, berlaku untuk para pendengar dan berlaku juga untuk saya yang membaca dan membawakan renungan ini. Mari saudara, bagian yang pertama kita baca dalam Imamat pasal yang ke-8 ayat yang ke-6. Lalu Musa membawa Harun dan anak-anaknya mendekat dan membasuh mereka dengan air. Yang pertama saudara kita pelajari adalah Tuhan memanggil untuk pelayanan yang kudus. Sama seperti Tuhan memanggil Harun dan anak-anaknya untuk melayani sebagai imam. Bukan karena mereka sempurna, tetapi karena Tuhan yang memilih mereka secara khusus. Dan sebelum melayani, mereka dibasuh dengan air sebagai simbol dari pembersihan. Ini menunjukkan bahwa mereka tidak dapat melayani Tuhan dalam keadaan najis, tetapi harus disucikan terlebih dahulu. Itu sebabnya biarlah saudara-saudara yang hari ini ada dalam posisi melayani Tuhan, mari kita melayani Tuhan dengan hidup kudus, jauhkan diri dari kenajisan, dan coba kita renungkan panggilan Tuhan dalam kehidupan kita. Setiap kita sebagai orang percaya telah dipanggil untuk melayani Tuhan dalam berbagai kapasitas. Pelayanan kita tidak selalu di altar seperti para pendeta mungkin, tetapi dalam pekerjaan, keluarga, dan kehidupan sehari-hari. Sebelum kita melayani, Tuhan memanggil kita untuk datang kepadanya, membiarkan Dia menyucikan hati dan hidup kita dari dosa. Apakah Anda sudah merespon panggilan Tuhan dengan hati yang siap disucikan? Ingatlah, melayani Tuhan dimulai dengan penyerahan diri sepenuhnya kepadanya. Yang kedua, saudara, coba lihat dalam Imamat pasal yang ke-8, ayatnya yang ke-12. Musa menuangkan sebagian dari minyak urapan itu ke atas kepala Harun dan mengurapi dia untuk menguduskannya. Yang kedua, pelayanan membutuhkan ketaatan dan penyerahan diri.
Ini yang saya pelajari dalam kehidupan pelayanan saya, bahwa tanpa ketaatan, tanpa penyerahan diri, maka sebenarnya yang kita layani bukanlah Tuhan, tetapi kita sedang melayani ego kita sendiri. Dan urapan Harun dengan minyak menunjukkan bahwa pelayanan bukan tentang kekuatan manusia, tetapi tentang penyertaan dan kuasa Tuhan. Karena toh sesungguhnya kita sebagai manusia adalah orang-orang yang lemah, orang-orang yang punya rasa untuk dikagumi oleh orang lain, punya rasa untuk menginginkan sesuatu yang memuaskan ego kita. Itu sebabnya pengudusan ini bukanlah ritual kosong, tapi simbol dari penyerahan diri sepenuhnya kepada kehendak Tuhan. Kalau kita sadar bahwa seorang pendeta, seorang pelayan menyebut dirinya sebagai hamba, hamba itu artinya kita tidak punya lagi hak atas hidup kita. Dan seorang pelayan tidak bisa melayani dengan caranya sendiri, tetapi harus taat pada aturannya Tuhan. Mari saudara kita renungkan ketaatan kita dalam melayani Tuhan. Pelayanan bukanlah tentang apa yang kita inginkan atau kehendaki, tetapi tentang mengikuti kehendak Tuhan. Terkadang ini berarti menyerahkan ambisi pribadi kita, membiarkan Tuhan membentuk kita sesuai dengan rencananya. Maka saudara, sering saya katakan bahwa tempat yang kudus seperti gereja bukanlah tempat yang digunakan untuk membesarkan nama kita, tetapi harus membesarkan nama Tuhan. Bukan supaya jemaat lebih dekat dengan para pendeta atau dengan para pelayan, tetapi supaya jemaat lebih dekat dengan Tuhan. Dan tentu saja seorang pelayan kita yang dipanggil melayani Tuhan justru harus memulainya lebih dahulu. Coba kita pikir-pikir dalam ibadah, apakah benar ketika ibadah dijalankan di gereja, benarkah hati kita tunduk untuk dengarkan firman Tuhan? Benarkah kita mau tunduk pada kehendak Tuhan? Apakah pelayanan kita didasarkan pada ketaatan kepada Tuhan, atau jangan-jangan pada keinginan pribadi? Tuhan memanggil kita untuk setia dalam hal kecil dan juga hal besar, karena pelayanan yang sejati hanya bisa dilakukan dengan ketaatan. Yang ketiga, saudara lihat dalam Imamat pasal 8 ayatnya yang ke-14. Kemudian Musa menyuruh membawa lembu jantan, korban penghapus dosa. Lalu Harun dan anak-anaknya meletakkan tangannya ke atas kepala lembu jantan korban penghapus dosa itu. Pelayanan memerlukan kehidupan yang dipersembahkan sepenuhnya. Itulah pelajaran yang ketiga dari Imamat pasal 8 ini. Saudara, prosesi korban menunjukkan bahwa pelayanan imam tidak hanya tentang tugas-tugas ritual, tetapi tentang hidup yang dipersembahkan sepenuhnya kepada Tuhan. Pengorbanan itu melambangkan bahwa dosa harus ditebus dan hidup mereka harus dihidupi dalam kekudusan. Inilah yang menjadi patokan kita sebagai pelayan Tuhan, dimanapun Tuhan menempatkan kita, di gereja mungkin, atau mungkin dalam pekerjaan, yang harus menjadi bahan perenungan bagi setiap kita. Apakah kita telah mempersembahkan hidup sepenuhnya kepada Tuhan? Sebagai orang percaya, kita dipanggil untuk menjadi persembahan yang hidup, yang kudus, yang berkenan kepada Allah. Itu ada dalam Roma pasal 12 ayat yang pertama. Dan pelayanan kita tidak akan berarti jika hidup kita tidak mencerminkan kekudusan yang Tuhan kehendaki. Apakah ada area dalam hidup Anda yang belum Anda serahkan kepada Tuhan? Karena sesungguhnya pelayan sejati dimulai ketika seluruh hidup kita menjadi miliknya. Saudara, Imamat 8 mengajarkan kita tentang panggilan Tuhan untuk melayani, kebutuhan akan ketaatan, dan pentingnya hidup yang dipersembahkan sepenuhnya kepadanya. Sama seperti Harun dan anak-anaknya, kita juga dipanggil untuk hidup dalam kekudusan dan melayani Tuhan dengan hati yang murni. Melayani Tuhan
bukan hanya soal tugas, tetapi soal hati yang telah dipanggil, disucikan, dan dipersembahkan sepenuhnya untuk kemuliaan-Nya. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Bapa yang agung yang kami sembah untuk selama-lamanya, Allah yang kudus, terpujilah Engkau di atas segala-galanya. Pimpinlah kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, dan biarlah setiap hari kami melayani Engkau dengan hati yang tulus. Biar kami juga Tuhan boleh memberkati banyak orang melalui perkataan, ucapan, dan perbuatan kami. Berkatilah suami kami Tuhan, istri kami, anak-anak kami, bahkan seluruh keluarga kami, dimanapun mereka berada. Kasih, kuasa, dan perlindungan Tuhan sempurna atas hidup setiap orang-orang yang taat akan Engkau. Terpujilah Engkau Bapa yang baik, kami sembah Engkau, Tuhan Yesus kami. Amin. Amin, haleluya. Kita sudah membaca firman Tuhan, merenungkan. Mari terus semangat dalam melayani Tuhan, terus maju dalam iman, dan kita percaya bahwa kita bukan hanya warga dunia ini, kita juga adalah warga sorga. Dan saya percaya kalau kita terus setia pada Yesus, satu saat kita akan jadi tetangga dalam kerajaan sorga. Haleluya. Dan jangan lupa untuk selalu memulai hari bersama Kristus. Saya Gary Tengker. Dan saya Arti Indira Pardede. Tuhan Yesus memberkati. Dan Shalom.